kayak ngeliatin apa Heran sih, gitu. heran gitu, kayak ngeliatin orang asing gitu, ngeliatinnya nggak ngedip bang. Halimah itu yang penghuni jembatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita seperti ini dan kita bisa lebih baik lagi memberikan video-video yang jauh lebih baik pastinya. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Pasti lu semua penasaran. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bang JJ ya? Yoi. Oke, Bang JJ dari Bekasi nih. Ya. Oke, Bang JJ, sebelumnya terima kasih nih lu udah mau ngonten di Timur Misteri. Oke, Bang JJ, sebelum lu bercerita nih kita ngobrol-ngobrol dikit Bang ya. Siap. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal sama Bang JJ nih. Ya. Bang JJ aktivitas sehari-hari apa nih Bang? Kita kerja sih bang. Kerja. Ya di kedai kopi. Wih, barista dong. Bisa dibilang begitu sih bang. Yo, Iya. narasumber gua kali ini barista nih dan juga tadi kita ngobrol dikit Bang ya. Betul. Lu aktif di dunia touring Bang ya? Ya touring. Touring kendaraan Ya bermotor. betul. Kebetulan juga emang gue juga baru pulang nih bang. Oh, baru pulang dari Iya mana? baru pulang banget dari Sabang. Oh, dari Sabang. Iya. Oh iya, dan cerita ini nanti lu ceritakan pengalaman touring lu ya? Iya betul. Banyak kejanggalan-kejanggalan Iya. gitu. Oke, gokil teman-teman. Oke Bang, lu kan sering keluar-keluar touring nih Bang, ke Iya. jalan-jalan, apalagi sampai ke luar pulau. Pastinya muka lu pada banyak Bener, abu Bang. nih Bang. Pas banget tuh bang. Iya kan? Iya. Nah, gua nge-recommended banget nih Bang, Iya. buat lu yang suka touring-touring nih. Pastinya kan banyak lu bertemu sama abu-abu jalan Bang ya. Betul bang. Nah, gua ada produk nih Bang. Apa tuh, Bang? Masker wajah dari Revinya Bang. Wih. Nah, Revinya ini mempunyai 4 varian Bang. Apa Salah aja, Bang? satunya strawberry ini Bang. Strawberry with vanilla milk. Nah, ini gua nge-recommended banget buat lu Bang, karena gua pakai ini Bang. Wih. Pokoknya ini produk lu banget dah. Produk ini udah lulus dari sertifikasi BPOM Bang. Jadi aman dong bang. Aman, lu pakai ini, wis, muka lu jadi glowing Bang. Wih. Buat teman-teman semua, gue juga menjelaskan bahwa produk maskernya Revinya ini mempunyai 4 keunggulan nih. 1. Mengatasi timbul jerawat, 2. Mengurangi minyak berlebih, 3. Mengandung kolagen, dan 4. Pastinya bikin kulit lu semua pada glowing. Gue juga menjelaskan sedikit, Revinya ini mempunyai 4 varian, salah satunya strawberry ini dan produknya ini. Pokoknya buat teman-teman semua yang ingin mukanya glowing, langsung aja nih lu pakai produknya dari Revinya. Dan ini juga ada lagi nih, gelatin masker. Pastinya ini recommended juga buat teman-teman semua. Karena masker ini benar-benar untuk mengangkat komedo teman-teman semua. Caranya gampang nih, cukup campur aja produk ini dengan merata menggunakan air panas, lalu diaduk hingga merata, aplikasikan ke muka, dan tunggu sampai 15 menit, kita cabut. Itu komedo kita ke bawah semua Bang. Wih. Wih, pokoknya gokil deh. Gue udah nyoba nih Bang. Iya. Pas gue angkat pas posisi kering nih, wah, komedo gue banyak banget Bang. Jadi Pakai bersih lah produknya. ya. Yoi. Mantap. Ntar pas pulang lu pakai Bang ya. Wah pasti dong. Oke. Kalau itu kan tadi cuma sekedar di muka Bang yang lu Iya, bersihin. betul. Nah, kalau badan lu mau bersih ada lagi Bang. Apa tuh bang? Ini Bang. Refreshing body toner. Wih. Ini Bang, lu buat seluruh badan lu Bang. Jadi kalau badan lu pada kotor tuh kan banyak biasanya Bang daki-daki yang Betul. menggumpal tuh. Salah satunya leher kita nih sampai bikin kalung Bang. Apalagi di jalan kan. Iya kan, apalagi di jalan. Nah, lu pakai ini Bang. Ini bener-bener recommended banget buat anak-anak touring Bang. Oke, buat teman-teman juga nih yang mau pesen ini langsung aja nih hubungin di Instagramnya. Nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Refreshing body toner ini diperkaya allantoin yang bagus banget nih untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan cocok untuk segala jenis kulit Bang. Pokoknya pulang dari sini lu coba Bang ya. Pastilah bang. Oke. Ayo bang, jadi kan gua nanti kan di rumah mau nyoba nih. Pasti. Iya, nanti misalkan gua ketagihan itu cara mesennya gimana sih bang? Nah, iya Bang, gue sedikit ngejelasin nih Bang. Iya. Dan lu pasti nawar-nawarin juga teman-teman touring Bang ya. Iya. Biar muka anak-anak touring pada glowing. Pastinya. Oke. Nah, buat
abang dan teman-teman semua nih yang mau mesen produk-produk ini, teman-teman bisa langsung aja nih DM di Instagram Pai Shop, Pai Y-nya 2 shop underscore. Nah, juga di situ ada nomor teleponnya yang teman-teman bisa hubungin di situ. Pokoknya ada di sini nih. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya, buat teman-teman semua, mari kita saksikan yang satu ini. Buat kalian yang lagi cari masker wajah dari produk lokal, recommended banget nih guys. Dan pastinya aman, karena sudah lulus sertifikasi dari BPOM. Ini benar-benar cocok untuk kalian dari segala jenis kulit muka kalian nih. Hanya Rp8.000, muka kalian udah glowing dan bersih dari komedo pastinya. Untuk kalian yang mau pesan, langsung aja nih guys, kunjungi Instagramnya @paishop_. Di situ juga masih banyak lagi guys produk-produk yang recommended banget nih buat kalian untuk mengatasi masalah di kulit wajah kalian. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita kunjungi Instagramnya @paishop_. Oke Bang JJ, kita kembali ke tema nih Bang. Siap. Nah, di kesempatan hari ini lu mau bercerita pengalaman lu di mana nih? Gue cerita pengalaman gue tentang touring gue ke Sabang, ke kilometer 0 Indonesia gitu. 0 Indonesia Bang? Ya, Berarti udah ujung banget Indonesia Bang? ujung di sekitar barat, Wih, baratnya oke. Indonesia. Nah, di situ lu ngalamin kejanggalan apa Bang? Kejanggalannya sih itu gimana ya, di salah satu jembatan itu ada yang namanya jembatan kembar. Di situ emang orang sekitar itu mempercayai jembatan itu benar-benar angker Bang. Tuh. Terus kejadian apa tuh di jembatan? Angkernya itu kayak kepercayaan orang adat situ, setiap azan maghrib itu kita nggak boleh lewat Bang. Oh, nggak boleh melintas jembatan itu? Iya. Oh, Kadang ada aja kayak motornya mati lah, dikerjain mogok gitu kan. Kadang ditampakin juga sama seorang kayak perempuan gitu, sosok perempuan gitu. Tahan dulu Bang. Ya, Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan cerita dari Bang JJ ini. Tapi sebelumnya, lagi-lagi gue mengingatkan ke teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang JJ bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif atau menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang JJ ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu Bang? betul. Oke, simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko, kupas. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang JJ ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya juga gue cantumin di kolom deskripsi. Buat teman-teman semua nih yang suka dengerin cerita-cerita misteri, kita juga ada di platform lain nih, di Spotify. Teman-teman bisa intip di Timur Misteri Podcast. Pokoknya di situ banyak nih cerita-cerita misteri yang juga kita angkat di Spotify. Oke, Bang JJ, udah siap Bang? Insya siap. Oke, gokil. Kita mendengarkan cerita Bang JJ. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Sebelum gua cerita, gua mau kenalin nama gua dulu. Nama asli gua Krisna, dan nama lamakan gua JJ. Nggak tahu kenapa gua dipanggil JJ. Ya, sekarang nama itu, yang nama panggilan JJ itu jadi nama panggilan sehari-hari gua. Jadi gua di sini mau cerita tentang perjalanan gua dari Bekasi ke Sabang dengan menggunakan sepeda motor Vespa. Tuh. Vespa. Ya, Vespa Bang. Dan gue itu awalnya nggak ada niatan sama sekali Bang buat berangkat ke sana. Dan emang awalnya niatan gue itu bulan Februari gue backpacker tuh ke Sabang. Dan pada akhirnya teman gue yang dari Semarang itu dia main ke Bekasi. Mainnya itu
karena dia niatnya cuma mau kondangan bang. Ya kondangan ke rumah temennya, dan dia pas sampai ke Rawang dia bilang katanya jalur ke Bekasi jauh banget bang, kenapa nggak sekalian ke Sumatera. Itu ngajak ke gua nih, ayo J kita ke Sabang yuk katanya. Wah gila lu dadakan banget gitu kan. Akhirnya di situ dia gue tahan tuh bang 9 hari di rumah gue sambil mikir lah, soalnya kan emang bener-bener minim budget kan, emang nggak punya budget sama sekali. Dan pada akhirnya gue bertekad keras dan bulat, gue tetap lanjut jalan gitu. Gue udahlah bismillah aja, semoga bisa gitu kan. Pada akhirnya tanggal 14 Oktober itu gue mulai jalan bang, mulai jalan dari start dari Bekasi. Awalnya gue mau nyari truk di Tanjung Priuk. Tuh. Oh, pakai truk bang? Ya awal kan emang gue minim budget, jadi gue mau nebengin tuh unit ke truk bang. Jadi biar langsung gitu, nyebrang bang? Sumatera. Oh iya. Ya. Dan itu gue dapat info kan emang dari kawan-kawan gue yang jalan, katanya kalau emang itu coba aja bisa nyari di Tanjung Priuk. Dan akhirnya gue nyari 2 hari itu gue nggak dapet. Dan pada akhirnya gue langsung lanjut ke Banten, ke Merak, ke Pelabuhan Merak. Itu duit gue sama duit dia itu sisa 300.000 bang. Oh lu berapa orang? 2 orang bang. Oh 2 orang? Ya. Satu motor. Jadi itu di situ gue bingung, udah sisa duit 300.000. Ini gue mikirnya nyampe nggak nyampe bang. Iya, karena kalau bang, ya? Iya karena mustahil, dan jarak tempuhnya itu dari Bekasi ke Sabang itu kurang lebih 2.500-an bang, 2.500 km. Iya. Dan dengan uang 300.000 mustahil banget bang. Ya? Iya, makanya tekad gue ya udahlah bismillah aja, gue berangkat. Akhirnya gue nyari channel, nah dapet lah tiket penyeberangan. Akhirnya gue nyebrang dari Merak ke Bakauheni Lampung. Itu gue makan waktu perjalanan itu 3 jam bang. 3 jam di kapal ya? Iya di kapal, karena gue berangkat pagi kan. Berangkat pagi itu emang masih nyantai lah gitu kan. Setibanya gue di Bakauheni, nah temen gue nyari tuh kayak titik nolnya Sumatera bang. Dan dia nyari titik nol Sumatera. Nah kebetulan deket sama pelabuhan itu. Akhirnya dia mampir ke titik nol itu sama gue. Dan di situ emang posisinya kayak gimana ya bang, serem juga sih bang. Di situ emang kayak udah tempatnya udah nggak ada penghuninya, warung-warung pun kayak udah kumuh gitu kan. Dan emang kan terkenalnya kan di Pulau Jawa kan kayak Lampung itu terkenal dengan kejahatannya bang, itu begal. Makanya gue juga sempat was-was bang. Dan gue nanya kan sama orang sekitar, apa bener Lampung ini sekarang masih ada kejahatan-kejahatan kayak gitu kan. Ternyata itu hanya cerita-cerita dulu. Emang dulu pernah ada kejadian kayak ya kampung-kampung begal lah gitu kan. Cuma sekarang emang alhamdulillahnya udah berkurang bang kejahatan itu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi sekarang Lampung itu jangan disebut-sebut kota begal lah gitu kan. Sebenarnya aman gitu. Makanya kita lanjut jalan, dan itu sempet tuh bang motor gua di situ trouble bang. Tuh nggak tahu apanya pas di tanjakan, emang tanjakannya kan tinggi tuh bang. Trouble itu gue bingung apanya nih yang nggak ini kan. Akhirnya kita benerin tuh, servis kan. Udah akhirnya hidup lanjut jalan ke rumah temen di Bandar Lampung. Oh ada temen juga buat transit bang? Ya kebetulan temen anak mendaki bang, bukan anak touring. Oh iya. Ya jadi circle kita tuh kemana aja lah gitu kan. Hampirlah situ 2 hari kita nyari channel lagi kan. Nyari jalan kayak jalan mana sih ini yang ini aman gitu, jalurnya lintas mana gitu. Pada akhirnya gua nentuin lintas timur. Ya, lintas timur yang menuju ke Palembang tuh. Dan gua waktu jalan di daerah namanya Mesuji, sebelum masuk ke daerah Mesuji, orang-orang Lampung itu bilang kalau jalur Mesuji jangan lewat dari jam 6 sore tuh, karena masih emang rawan katanya kan.
Maka dari itu gue bener-bener start Bandar Lampung sampai Palembang itu 1 hari full bang. Di perjalanan tuh. Ya itu gue emang ngejos, dan di situ juga bener-bener gimana ya, pas gue di Mesuji emang gue kejebak hujan bang, kejebak hujan, terus gue neduh di warung. Nah yang orang warung itu kan santai, nah itu yang orang-orang yang neduh di warung itu ngeliatin gue itu kayak ngeliatin apa Heran sih, gitu. heran gitu, kayak ngeliatin orang asing gitu, ngeliatinnya nggak ngedip bang. Iya. Gitu makanya gue bingung aja gitu kan, takutnya kenapa-napa kan gue gitu kan. Gue liatin balik takut ngomel gitu kan, makanya gue nunduk aja, gue mesen kopi. Masih aja bang, masih gua lagi minum aja diperhatiin, kayak bener-bener kayak baru ngeliat manusia gitu. Akhirnya gua nggak betah, sama teman gue juga udah dongkol kali kan, udah jengkel banget. Akhirnya cabutlah hujan-hujanan gitu. Kita tembusin ke Palembang, dan sebelum masuk ke Palembang itu ada salah satu daerah itu gue salah jalan bang. Gue seharusnya lewat jalan utama. Nah karena di jalan utama itu macet, kata teman gue lewat jalan pintas aja. Nah di jalan pintas itu gue nggak tahu tuh, mapsnya kan deket tuh bang, sekitar 2 jaman. Nah pas gue masuk, itu hutan sawit bang. Mau sepi ya? Sepi parah. Di situ katanya rawan begal juga, dan gue juga di situ sempet lah ngeliat hal-hal mistis lah gitu kan. Emang tempatnya bener-bener kayak rumah-rumah bekas adat gitu bang, masih sunyi, sepi gitu. Dan di situ juga gue ngeliat kayak di rumah-rumah adat itu juga kayak peninggalan makhluk-makhluk yang zaman dulu gitu bang, pakai baju adat. Oh warga-warganya gitu. Iya, padahal kan kalau orang normalnya kan cuma sepi nih bang. Cuma gue liat di situ rame. Tuh, gue liat di situ rame, dan teman gue emang kayak nggak ada rasa lah, nggak ada ngerasain apa-apa. Akhirnya ya gue cuek aja gitu kan. Cuma gue yang ngerasain, dan gue juga emang ketar-ketir bang di jalan itu, karena emang udah kayak rame banget gitu kan. Terus jalanan sepi, ya udah akhirnya tembusin aja lah Medan, tembusin aja lah Palembang gitu kan. Gitu. Kita sampai Palembang itu jam 8 malam bang. Itu juga pas waktu di jalan itu kita udah dipantau bang sama anak motor Palembang. Oh ada juga. Iya, kan kita share live ya kan. Itu pas dia komen, kata dia gini, bodoh banget lu lewat situ. Nah kan kita nggak tahu kan kenapa nggak dikasih tahu gitu. Kata bodoh banget, masih mending lu selamat gitu. Kalau nggak selamat lu gimana gitu kan. Dan gue pada akhirnya ya kan gue nggak tahu gitu kan, gue kan dari Jawa, jalan ke situ juga baru gitu kan. Oh, ya udahlah, alhamdulillahnya aman bang gitu. Akhirnya gue diajak ngeres tuh ke basecampnya mereka kan, basecampnya mereka, yang mereka juga kebetulan pecinta reptil juga sama kayak gue bang. Oh reptil. Ya, jadi di sono ditampung sama mereka sekitar 2 hari. Pas kita mau cabut, di sana ada acara Vespa bang, tuh Vespa di Palembang. Nah, kita datanglah silaturahmi gitu kan, kita silaturahmi. Ada event ya? Ya ada event silaturahmi sama anak Vespa Palembang. Sekalian kita nyari channel bang untuk perjalanan selanjutnya gitu, kayak ini habis ini kemana gitu kan. Nyari informasi lah ya. Ya informasi. Akhirnya kita main tuh nyari informasi, dan dapat kita lanjut jalan bang, jalan ke Riau. Itu kita selama di jalur Sumatera itu dari start Lampung sampai Medan, kita nggak berani jalan malam bang. Di siang hari berarti. Iya, karena emang kan kayak pemikiran orang-orang luar kan, di daerah Sumatera kan memang rawan banget kejahatan gitu bang. Makanya kita antisipasi buat cari aman betul. Tuh gue jalan pagi terus tembus sore gitu kan. Akhirnya gue ngeres lah gitu kan, di pom di mana gitu. Dan setibanya gue di Medan, gue dikontak sama kawan gue orang Medan. Nah, kalau udah sampai Medan kabarin ya gitu kan. Akhirnya gue balas, iya ini udah di Medan. Ya udah akhirnya dijemput sama dia, disuruh stay sama dia tuh, disuruh stay di rumahnya 9 hari bang gue ditahan. 9
9 hari. Ya itu 9 hari gue ditahan. Akhirnya gue udah bosen lah gitu kan, udah bener-bener suntuk. Akhirnya gue cabut, gue lanjut jalan ke Binjai. Di Binjai kan kata orang kan terkenal, Salam dari Binjai, Bang iya Pisang. betul, Hmm. terkenal kan pisangnya kan. Pas Iya. gue dateng ternyata kotanya namanya kota rambutan bang, Bukan kota pisang malah ya. bukan bang. Makanya gue pikir, wah pisangnya pada habis kali bang. Dipukulin ya. Iya dipukulin, gantilah pohon rambutan gitu kan. Biar sakit ya kalau mau Iya bener. Ya habis itu gue lanjut jalan lah ke perbatasan tuh Sumatera Utara dan Aceh, Aceh Timur. Emang di situ juga katanya emang kalau jalan yang di perbatasan itu nggak boleh malam. Dan gue sampai perbatasan itu habis maghrib, alhamdulillah aman bang. Tuh emang ya menurut mereka aja kali gitu kan, pemikiran mereka begitu, kita juga antisipasi ya alhamdulillahnya aman juga gitu. Nah di Aceh itu kita langsung tembusin ke Perlak bang. Perlak. Ya daerah Perlak itu masih Aceh Utara kalau nggak salah. Di daerah Perlak. Situ kita ngeres di pom bensin. Nah, ngeres di pom bensin, akhirnya kita dipantau juga sama anak Vespa sana. Ya udahlah kita santai-santai dulu lah, ngopi-ngopi lah, gitaran. Pagi lanjut jalan. Dikasih tahu tuh sama dia, bang, ntar kalau misalkan ada jembatan kembar itu yang namanya jembatan Halimah, jangan ini ya, jangan lewat, jangan lintas maghrib gitu kan. Lah emang kenapa gitu kan? Ya menurut warga sini sih percayanya di situ emang ada yang jahil bang gitu. Emang banyak banget yang pernah ngerasain itu, kayak soalnya kan banyak nih yang ke Sabang anak-anak motor gitu, apalagi anak Vespa. Mereka tuh kayak rata-rata ngalamin itu bang, hal-hal itu, ngalamin hal-hal itu, kayak tiba-tiba motor mogok, padahal emang motor sehat nih, pas ngelewat jembatan tiba-tiba mati, didorong dikit dinyalain lagi nyala. Itu kayak jahil lah bang gitu kan. Itu pun posisi siang bang. Ya kalau misalkan malam, wah nggak tahu lah kita ya. Dan emang kebetulan juga gua waktu itu lewat ke situnya malam itu pas jalan pulang bang. Ya jadi gua ngerasain lah itu, kayak emang auranya beda banget bang. Dan nggak sampai situ bang gitu kan, kayak motor mogok gitu. Dan pas motor gua itu mogok juga bang gitu, padahal motor gua nggak kenapa-napa bang itu kan. Dan situ emang posisi itu maghrib bang, tiba-tiba kayak ada orang kayak cewek lah gitu, perempuan jalan gitu sendirian di jembatan. Tiba-tiba kan saya nanya tuh, saya nanya, kok jalan sendirian gitu kan, maghrib gitu kan. Dia diem. Dan saya nanya namanya lah gitu kan, kalau boleh tahu namanya siapa gitu kan. Dan dia emang jawabnya kecil banget bang suaranya gitu kan, kayak Halimah gitu kan. Dan gue itu di situ nggak kepikiran bang, Halimah itu siapa. Wah ya udah akhirnya santai lah gitu kan, santai-santai. Pada akhirnya nggak lama motor gue hidup bang, hidup. Terus gue lanjut lah jalan gitu kan. Emang gue nggak ada kepikiran buat kayak mistis gitu kan. Akhirnya tiba-tiba pas di perjalanan gue itu kepikiran lah, tadi Halimah gitu kan. Dan tadi kan jembatannya kan namanya jembatan kembar Halimah gitu. Oh iya. Tuh apa mungkin gitu kan itu si hantunya gitu, si sosoknya gitu kan. Gue juga di situ emang udah mulai ngeri lah bang gitu kan. Kok bisa gue ketemu sama itu makhluk gitu kan, ngeri juga gitu. Cuma emang sosoknya cantik bang, yang bener-bener kayak bukan inilah, kayak bukan hantu gitu. Emang sosoknya cantik gitu kan, anggun lah gitu. Cuma diajak ngomong ya gitu bang, kayak gue juga mikirnya begitu, Datar lah ya. datar gitu. Gue mikirnya pertama mistis, dan gue nggak mencoba gitu kan, mencoba nggak berpikiran negatif kayak gitu. Ya udahlah, dan gue cerita lagi ke orang yang itu, orang sekitar lah gitu. Gue cerita, Pak itu bener namanya jembatan Halimah kan. Wah iya, kenapa emang ada apa gitu kan. Iya tadi saya lewat, saya ketemu pak sama cewek gitu, sama perempuan gitu kan. Oh perempuan katanya gitu kan.
Iya pak, perempuan. Kenapa pak? Yang namanya Halimah gitu kan. Iya pak, betul gitu kan. Wah, kok kamu bisa gitu kan ketemu sama dia gitu. Nah emang saya kan nggak tahu gitu kan. Saya gitu, aku gituin aja kan. Saya nggak tahu pak, emang siapa sih Halimah itu gitu. Itu emang dia itu emang suka nampakin gitu kan, suka nampakin ke orang-orang, suka kadang jahil gitu kan. Tuh. Dan pada akhirnya ya gue juga dak dikduk bang, denger cerita si bapak itu kan, dak dikduk. Ya udahlah, gue ingin lagi kan, gue bawa santai gitu kan. Ya udah gue lanjut jalan lah gitu, lanjut jalan. Gue sampai masuk ke Aceh Besar. Itu emang ceritanya gini bang, di sana tuh emang Aceh kan udah kayak orang-orang bilang tuh syariahnya kuat gitu, syariahnya kuat dan kayak benar-benar ketat bang, ketat. Jadi gua baru nyampe pom bensin bang, numpang ke toilet aja, gue diusir sama polisi bang. Tuh, gue diusir, nggak tahu kenapa, nggak tahu salah gua apa. Katanya kalau bisa jangan ngeres di sini ya, jangan bermalam di sini, langsung cabut. Gitu. Dan gua untungnya udah ada backingan bang, udah ada teman gitu kan. Kebetulan teman gua rumah kosannya deket sama Brimob tuh, sama markas Brimob. Nah, akhirnya gua ucap lah, saya ada teman pak di Banda Aceh gitu kan, teman saya juga Brimob. Saya gituin aja kan, gue gituin aja gitu kan, biar itulah gitu kan. Langsung pada akhirnya ya udah, jangan ini ya, jangan ngeres lagi ya pak, langsung jalan. Itu gue hujan-hujanan bang. Ya dari Aceh Besar ke Banda Aceh gue hujan-hujanan. Dan pada akhirnya gue ngeres yang di rumah kawan gue itu, yang samping Brimob itu ya, samping Brimob. Di sana gue ngeres selama 5 hari karena emang gue juga motor itu trouble bang, Vespa kawan gue trouble juga. Akhirnya ngecek mesin lah gitu kan sebelum lanjut perjalanan. Dan udah bener semua, kita lanjut ke pelabuhan Ulele bang. Ulele itu pelabuhan penyeberangan dari Banda Aceh ke Sabang bang. Itu. Dan di Sabangnya itu, oh iya bentar, perjalanan dari pelabuhan Ulele Aceh itu ke Sabang itu gua memakan waktu itu sekitar 2,5 jam bang. 2,5 jam. Emang cepet sih bang. Emang kita kan pakai kapal kecil kan, kapal feri kecil gitu, jadi cepet. Sampainya di pelabuhan Sabang, gua ketemu sama orang Medan bang. Dia ngajakin bareng lah gitu kan. Ngajakin bareng, akhirnya ya udah gue bareng lah gitu kan. Gue bareng sama dia juga nggak keberatan gitu. Pada akhirnya ya udah bareng. Pas maghrib itu motor temen gua orang Medan trouble. Itu akhirnya itu gue trouble di tengah hutan bang, di Sabang. Tengah hutan itu benar-benar ya udah bongkar mesin di hutan gitu, di tengah hutan gitu kan. Gue juga ngeri juga bang, deg-deg juga kan, kayak tengah hutan, gue nggak tahu kondisi sekitar gitu kan. Dan gue juga baru datang ke situ gitu kan. Ya udahlah, gue berpikir positif aja gitu kan. Gue bener-benerin cepet, nggak hidup juga. Akhirnya gue step, gue step sampai Tugu kilometer 0 Indonesia. Dan di situ gue seneng banget bang. Gue nggak nyangka kayak gue bawa duit segitu bisa sampai gitu kan, bisa sampai. Gue nggak nyangka bang gitu kan, dengan dana segitu gue alhamdulillah bisa nyampe bang gitu kan. Dan pada akhirnya gue bermalam di situ, di Sabang 3 hari. Emang bener-bener indah banget bang, nggak bisa dipandang lah, maksudnya nggak bisa diungkapin lah gitu kan. Pulaunya juga benar-benar eksotik banget gitu. Kayak pulau ya luar negeri mah hampir sama lah gitu kan. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri gitu kan. Di Indonesia juga masih banyak pulau-pulau yang indah gitu kan ya. Nah singkat cerita gue langsung jalan balik.
dan gua menuju ke jembatan itu, jembatan si kembar itu, Halimah gitu. Gua nanya lagi ke warga sekitar, Pak, saya mau nanya dong gitu kan, saya menumpang nanya, riwayatnya ini yang dinamakan jembatan Halimah itu gimana sih Pak riwayatnya gitu. Nah warga situ bilang katanya itu emang dulu yang namanya Halimah itu dia kayak soal percintaan bang, kalau nggak salah gitu kan. Kalau nggak salah soal percintaan kayak gitu, dia sakit hati dan akhirnya dia bunuh diri di jembatan itu bang. Ya makanya dinamain jembatan Halimah. nah makanya dinamain jembatan Halimah gitu kan. Ya, kemungkinan emang arwahnya belum tenang kali bang gitu kan. Jadi ya mereka Halimah itu sering datang lah, berentayangan lah gitu kan sama warga-warga yang lewat yang nggak salah gitu kan, sering jahil gitu kan. Mungkin entah kenapa minta tolong kali kayak untuk mendoakan gitu kan. Ya gua mesen nih bang, kita doain aja bang. Siap, buat Halimah ini ya. Ya buat si Halimah ini semoga arwahnya tenang lah bang gitu. Semoga arwahnya tenang di sana dan warga juga nggak ketakutan lagi bang gitu, nggak, dan sosok itu juga semoga nggak muncul lagi bang di jembatan itu gitu kan. Dan buat semuanya gua mohon doanya ya, minta doanya buat Halimah itu biar arwahnya tenang dan jembatan itu tidak semistis yang gua alamin gitu. Semoga aman ya, bantu doanya ya. Singkat cerita gua udah dapat informasi kayak gitu kan, akhirnya gua jalan balik lah gitu. Bang ngerokok dulu ya. Siap bang, iya bang. Nah gua singkat cerita gua udah dapat informasi itu, gua langsung lah menuju jalan pulang gitu kan, arah balik. Sesampainya gua di Bekasi itu tanggal 28 Desember bang. 28 Desember. Iya. Berangkat Oktober bang. Berangkat Oktober. Total berapa hari lu di sini? Enggak berapa hari sih bang, 3 bulan bang. 3 bulan ya? Iya bang. Oh, 300.000 3 bulan Iya bang. sampai ke Sabang. Iya bang. Oke juga sih bang. Enggak ya, udah sih itu aja sih bang yang apa sih yang dapat gue ceritain bang, pengalaman touring gue selama di perjalanan dari Bekasi ke Sabang. Oke, Bang Jeje, sekali lagi terima kasih nih. Siap. Lu udah mau berbagi cerita di Timur Misteri, dan juga gue mengingatkan untuk teman-teman, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Jeje bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Jeje ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Oke bang, ya, gue sedikit ngulas nih perjalanan touring lu tadi bang ya. Dan sebelum itu sekali lagi gue juga mendoakan untuk si Halimah ini bang ya. Semoga si Halimah ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa bang ya. Amin. Oke bang Jeje. Nah lu kan ini perjalanan berdua berarti bang ya. Iya. Nah bang Jeje. Iya. Ini kan gue sedikit apa tuh? Maksudnya menanyakan tentang si sosok yang lu temuin ini nih. Iya. Lu bisa mendeskripsikan nggak kalau memang yang lu temuin itu si Halimah ini bang? Sebenarnya sih awalnya gue emang gak yakin bang. Kayak gue ketemu sama si sosok itu kan, dan gue sempet nanya lah ke warga sekitar, akhirnya ya gue yakin bahwa itu memang Halimah sosok gitu. Halimah. Sosoknya seperti apa sih bang? Maksudnya dari pakaian gitu? Oh pakaiannya sih kayak pakaian wanita biasa bang, anggun, kayak pakai apa namanya gamis lah gitu kan, gamis anggun, bener-bener cantik bang wajahnya gitu, kayak bener-bener bukan hantu lah gitu. Tapi mukanya flat aja gitu ya? Ya mukanya flat aja, datar lah gitu. Nah pas lu tanya nih namanya emang siapa gitu, mau kemana lah, terus dia ngomong kecil tuh Halimah gitu. Iya dia cuma ngucapin nama Halimah aja. Pas ditanya berikutnya ya dia diem bang gitu. Pada akhirnya gua udah pikiran aneh-aneh lah. Iya. Gitu. Nah dan untuk teman-teman nih yang sekiranya punya juga nih pengalaman atau lewat situ, atau teman-teman Timur Misteri yang tinggal di daerah situ, untuk memberikan info lebih jelasnya mungkin bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar nih bang ya. Mungkin kita juga bisa tahu nih lebih detailnya lagi sama riwayat-riwayatnya si Halimah ini bang ya. Betul. Mungkin ini dari versi abang, dengan yang abang tanya-tanya keluarga situ bang ya. Kita nggak bisa mendeskripsikan kalau memang itu benar Halimah ataupun riwayat-riwayatnya si Halimah ini bang ya. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui bisa komentar di kolom komentar. Oke bang Jeje. Dan juga lu
sampai nih ke tujuan awal lu. Ya. Emang tujuan awal itu pengen ke situ bang gitu ya? Tujuan awal gue sih sebenarnya bukan ke situ. Ke kilometer 0 itu bonus bang. Oh bonus. Ya. Tujuan awal lu dari Bekasi ke situ itu? Tujuan gue tuh gue mau nyari budaya bang. Tuh, jadi gue lewat kayak berbagai daerah gitu, provinsi gitu kan. Di situ gue mau nyari budaya daerah setempat itu kan unik-unik bang, gitu kan. Bener-bener kayak gue di Sumatera Utara kayak adat apa sih Batak gitu kan, adat Bataknya kental banget. Suku Bataknya. Suku Batak gitu kan. Dan gue main ke Aceh Tengah itu di Takengon kan, itu di situ ada namanya adat Gayo. Itu benar-benar adat Gayonya emang bener masih kental bang itu adatnya gitu. Suku Gayo gitu. Oh jadi lebih ke nyari budayanya. Budaya bang. Untuk bersosialisasi sama masyarakat sana ya. Betul. Oke, gokil sih, tujuannya bisa dicontoh juga nih buat teman-teman semua ya. Tapi kalau gua di bang touring dari rumah udah dikasih tahu ke sana, kayaknya gua ntar dulu deh. Yang naik mobil aja rasanya kayak gimana bang? Iya bang, apalagi Ya naik kan? motor. Jalur darat soalnya. Nah, Gokil sih perjalanan lu bang. Nah ini nih bang, Ya. satu lagi mau gue tanyain, kayaknya ini penting nih bang. Gimana sih bang cara lu bertahan hidup di perjalanan lu itu gitu? Di perjalanan lu itu gitu dengan modal 300.000. dan kebetulan kan emang awalnya tuh basic gue di gunung bang. Gitu, basic gue di gunung dan gue bawa kelengkapan alat-alat gunung juga kayak kompor lah, nesting lah gitu kan. Jadi ya dengan biaya segitu alat-alat cukup dan gue makan ya seadanya lah gitu kan. Yang penting gue bisa makan, bisa hidup, bisa lanjut jalan gitu. Dan kalau untuk bensin waktu itu gue pernah kehabisan bang, kehabisan bensin, kehabisan duit. Pada akhirnya gue kerja. Oh sempat juga lu Sempat nyari kerja uang di sana gitu? ya di kota orang kita kerja bang gitu. Selama 2 hari entah seminggu itu gue kerja buat lanjut perjalanan gue sama makan gue lah gitu. Jadi benar-benar ya bagus juga sih bang ya, kita benar nyari yang halal ya. Betul. Nggak untuk bertahan hidup kita berusaha mencari sesuatu dari ya tenaga kita ya. Ya. Bisa dicontoh juga teman-teman ini, perjuangan Bang Jaje ini luar biasa banget. Oke Bang Jaje, sebelum kita tutup video ini mungkin Bang Jaje ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya. Ya buat teman-teman semua sih, kalau misalkan kayak mau perjalanan jauh gitu kan, apa ya, harus benar-benar safety lah gitu kan, ngelengkapin semuanya kayak duit. Jangan kayak gue ya, gue cuma modal nekat nih gitu kan, modal nekat, ya modal percaya Tuhan lah gitu ya, percaya Tuhan, gue bisa sampai gitu. Pakai rumus langit lah bang ya. Yoi. Dan juga gue juga menambahkan sedikit, pengalaman itu penting bang ya. Betul. Kita melakukan perjalanan jauh, kita juga punya pengalaman. Dari segi kalau kita berkendaraan motor kan kita harus siap dari segala pengalaman kita tentang motor bang ya. Betul. Oke teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gue Ibnu Fitro Sidik, Gue JJ, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.